Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Eka Dewanto, NIM saya T2018-1277. Di sini saya dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang praktek pembelajaran PAI dan BP di Madrasah Sanawiyah kelas 7. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit dan juga mempraktekkan bagaimana cara untuk membuka pelajaran, penguasaan bahan ajar, sikap seorang guru, dan juga cara menutup pembelajaran yang baik dan benar untuk siswa kelas 7. Untuk bagian saya sendiri, di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuka pelajaran di Madrasah Sanawiyah kelas 7. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalau kita itu mengetahui sedikit apa sih kemampuan membuka pelajaran itu. Jadi, kemampuan membuka pelajaran adalah upaya guru untuk mengarahkan siswanya dalam mengikuti pelajaran yang akan dia mulai. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menstimulus siswa agar tertarik dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Karena kita tahu sendiri bahwasanya pelajaran yang ada di sekolah-sekolah kita tentu kan tidak hanya satu materi, ada beberapa banyak materi yang dirangkap dalam satu hari. Oleh karenanya, setiap pergantian jam perlu adanya penyampaian pembukaan pelajaran yang menarik agar siswa tersebut dapat antusias dan terstimulus untuk mengikuti pelajaran. Begitu. Karena kita sudah tahu nih apa itu kemampuan buka pelajaran, langsung saja kita mulai prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih sehat semua ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa melakukan pembelajaran di kelas-kelas seperti sekarang ini. Nah, untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Bapak mau absen dulu. Siapa-siapa yang hadir? Ahmad ada? Ada. Maya ada? Ada. Munzir ada? Ada ya. Yusron? Ya. Terus Kartini? Ya ada. Terus siapa ini yang terakhir? Rozikin ada? Ya ada. Ya, hadir semua ya. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang toharoh. Loh Pak, kenapa kok toharoh dulu? Gini, toharoh itu adalah cara kita untuk bersuci. Dalam agama Islam, setiap kita ingin melakukan ibadah, kita dianjurkan untuk bertoharoh dulu, menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar yang ada di diri kita supaya ibadah kita sah ya. Nah, makanya kita wajib toharoh dulu, gitu anak-anak. Oke, sekarang Bapak mau tanya, siapa dulu yang di SD-nya pernah belajar materi tentang toharoh? Angkat tangan. Ya, yang belakang, apa itu toharoh? Bersuci, ya boleh. Yang lain, apa toharoh? Membersihkan hadas, ya boleh. Ya, jadi toharoh itu adalah cara kita untuk membersihkan hadas kecil maupun hadas besar. Toharoh ini selain difungsikan untuk membersihkan kotoran, juga bisa membersihkan dosa-dosa kita yang kecil-kecil. Nah, makanya toharoh ini sangat penting. Jadi kalian harus belajar tentang toharoh ini di bab awal pelajaran kita. Oke. Nah, sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 10 bab 1 tentang toharoh. Silakan dibaca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya adalah Nabila Ningtyas, NIM saya T2018-12-556. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek pengajaran pada pembelajaran PAI dan BP di Madrasah Sanawiyah kelas 7. Di sini terdapat beberapa cara seorang guru dalam mempraktekkan pembelajaran, yaitu yang pertama terdapat kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang pengajaran. Apa sih sikap seorang pendidik dan yang harus dimiliki melalui pembelajaran? Yang selanjutnya, bagaimana tahapan penguasaan bahan ajar yang tepat? Yang keempat yaitu mengapa pemakaian media pembelajaran itu sangat penting dan bagaimana cara penerapannya di dalam kelas. Yang terakhir yaitu bagaimana kemampuan menutup pembelajaran bagi seorang guru. Dan di sini saya mendapatkan bagian tentang sikap seorang guru. Apa sih sikap seorang guru? Sikap mempunyai arti yang sangat penting dalam tataran kehidupan manusia. Sikap sendiri adalah faktor yang ada dalam individu. Hal ini dapat menyebabkan kecenderungan yang membuat tingkah laku tertentu pada seorang guru tersebut. Sedangkan pendidik atau yang disebut pengajar memiliki arti yang sederhana, yaitu adalah guru. Guru di sini adalah orang yang memberikan ilmu kepada setiap siswa yang diajarnya. Sehingga guru sendiri adalah orang yang sangat bertanggung jawab di kelas tersebut, baik itu terhadap anak yang sudah mampu, bahkan anak-anak yang belum mampu dalam pembelajaran itu. Sikap seorang guru yang baik dan profesional di dalam kelas harus memiliki beberapa hal. Yang pertama yaitu memiliki sifat wibawa. Kenapa seorang guru harus memiliki sifat yang wibawa? Karena seorang guru yang memiliki sifat yang wibawa akan dipandang lebih baik oleh seorang murid. Dan guru tidak boleh membeda-bedakan antara siswa yang baik dan siswa yang kurang mengerti tentang pembelajaran di dalam kelas, sehingga guru harus bisa memberikan tanggapan yang baik terhadap seorang siswa yang belum paham terhadap materinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi sikap seorang guru yang baik. Mungkin kurang lebihnya sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Nurjannah dengan NIM T2018-1263. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari yang telah teman-teman saya sampaikan. Pada materi yang telah teman-teman saya sampaikan, di situ membahas tentang bagaimana cara membuka pelajaran, bagaimana sikap seorang guru. Dan di sini saya akan melanjutkan tentang materi penguasaan bahan ajar. Baik, apa sih penguasaan bahan ajar itu? Penguasaan bahan ajar adalah hal yang melekat pada seorang guru dalam proses pembelajaran agar guru dapat menyaring apa atau materi tersebut termasuk materi yang penting dan dapat meningkatkan efisiensi pada saat pembelajaran. Jadi, sebagai seorang guru yang profesional, mutlak harus menguasai bahan yang akan diajarkan. Sungguh ironis jika siswa lebih mengetahui terlebih dahulu tentang sesuatu daripada guru. Kemudian selanjutnya mengenai indikator bahan ajar. Indikator bahan ajar sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menguasai bahan bidang studi dan kurikulum sekolah. Yang kedua, menguasai bahan pendalaman atau aplikasi bidang studi. Selanjutnya yaitu mengenai penguasaan bahan pelajaran dalam melaksanakan pengajaran yang terdiri atas pertama, harus menguasai bahan yang sudah direncanakan. Yang kedua, harus menyampaikan bahan yang direncanakan. Yang ketiga, menyampaikan pengayaan bahan pengajaran. Dan yang terakhir yaitu memberikan pengajaran berupa remedial. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menjadi seorang guru, harus bisa menguasai bahan sesuai dengan materi atau sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan yang dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan apa yang ada di kurikulum sekolah. Kemudian,
Kita menyampaikan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi media pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirza Fahira Artama, NIM T 2018-1254. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7 dengan tema media pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Di sini saya kebetulan mendapatkan tema tentang media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah alat, teknik, dan metode yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menarik perhatian muridnya. Dari media pembelajaran ini digunakan untuk mengaktifkan komunikasi antara peserta didik dan pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Apa sih keuntungan media pembelajaran ini? Media pembelajaran ini digunakan untuk pembelajaran agar lebih menarik dan memudahkan peserta didik untuk memahami pembelajaran tersebut. Pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, audio. Yang kedua, visual. Yang ketiga, audiovisual. Yang pertama yaitu audio. Media pembelajaran ini menggunakan indera pendengar karena suara. Contohnya, radio. Kita bisa mendapatkan informasi, dapatkan pembelajaran dari radio. Yang kedua yaitu visual, yang digunakan dalam media pembelajaran ini. Contohnya, banner, pamflet, karena visual berhubungan dengan gambar. Yang ketiga yaitu audiovisual. Audiovisual adalah gabungan dari gambar dan suara. Kita bisa mendapatkan informasi dari televisi, kemudian kalau dalam kelas PPT, film, dan lain-lain. Di sini saya mengambil contoh media pembelajaran visual. Seperti gambar tersebut, medianya yaitu seperti pamflet. Tata cara berwudu. Karena kelompok saya mengambil bab tentang toharoh, jadi saya menjelaskan tentang apa sih berwudu? Berwudu adalah mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Dari gambar tersebut kita bisa mengetahui bagaimana runtutan dalam berwudu. Yang pertama yaitu kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, cuci kaki, cuci tangan, dan seterusnya. Dari gambar tersebut kita bisa belajar dengan mudah dan menarik perhatian peserta didik dalam mengikuti pembelajaran kita. Karena manfaat dari media pembelajaran sendiri yaitu kan setiap peserta didik berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus lincah dan memahami karakter peserta didik tersebut.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, yaitu di materi yang terakhir. Di materi yang terakhir di sini adalah tata cara menutup pembelajaran dengan baik. Apa sih menutup pembelajaran itu? Menutup pembelajaran adalah kegiatan seorang guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Yang dimaksud dalam menutup pembelajaran di sini yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dicapai seorang siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan dalam proses mengajar. Sehingga seorang guru memilih beberapa murid untuk menjelaskan kembali tentang apa yang didapat, seperti tentang sholat. Guru memilih salah satu siswa untuk menjelaskan. Apabila siswa itu sudah paham dan bisa menjelaskan tentang pengertian sholat, macam-macam sholat, dan tata cara sholat. Dan apabila ada salah satu murid yang tidak bisa menjelaskan, maka penyampaian keberhasilan siswa itu masih kurang baik. Dan seorang guru harus memberikan tentang motivasi agar siswa itu bisa belajar dengan giat. Itulah tata cara penutupan pembelajaran dengan baik. Dan tata cara penutupan yang kurang baik yaitu seperti guru yang hanya memberikan salam saja pada akhir pembelajaran tanpa memberikan tentang tata cara kegiatan inti yang memperluas tentang pembelajaran yang sudah didapat itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.